artis-artis ternama yang sekarang ini? Naif di sini ya? Rumah sakit. Rumah sakit. Junpan Gangfu. Junpan Gangfu sini juga ya. Burger Kill. Burger Mapen. Tengkorak ya. Tengkorak. Trauma. Lorski, Dulski bersama dengan gua Leror ya. Inilah dia talk show terbaru namanya Ngalor Ngidul Zoo. Dan kali ini gua sudah berada di Museum Satria Mandala. Kalau dulunya museum ini disebutnya Wisma Yarso ya. Kenapa gua berada di Museum Satria Mandala? Di Museum Satria Mandala ini terdapat sebuah kafe. Dan kafe ini sendiri salah satu lah. Mungkin pada era 80 ada tempat pergerakan di era 80, tapi ini kafe berada di era 90-an. Dan kafe ini salah satu penggerak yang namanya itu movement underground. Kalau dulu kita nyebutnya underground. Yoi. Kalau sekarang mungkin indie, kasih penggalan dari independen. Nah, dan kali ini kita akan sedikit lah nge-review dari sebuah tempat momen bersejarah ini sendiri ya. Dan gue juga nggak sendiri. Gue akan ditemani oleh salah satu pelaku, waduh, ikon ska ibu kota Jakarta. Dia adalah Mr. Boris. Bang, sehat bang? Alhamdulillah sehat lah. Sekarang kita udah ada di Museum Satria Mandala bang. Dan tadi gue udah sempat ngasih tahu nih bahwasanya di museum ini terdapat sebuah kafe yang namanya Poster Cafe bang ya? Poster Cafe. Sebelum Poster Cafe itu namanya apa sih bang? Kalau nggak salah Manari ya? Manari ya? Manari ya. Itu di era 90 tetap ya? Era 90-an, itu awal. Oke, awalan ya. Awalnya, Oke, tadi kenapa gue bilang di era 80-an itu movement sebenarnya ada juga ya pergerakan dari underground, ada namanya Pitpap ya? Pitpap juga itu di bilangan daerah Pondok Indah. Yeah. Nah ini salah satu di 90-an, ini nih bang. Anak-anak Black Hole ya. Pastinya dalam satu tempat ada komunitas ya yang menggerakkannya, benar gak sih bang ya? Betul. Kalau di sana itu anak-anak Black Hole, kalau di Poster Cafe ini sendiri mungkin Bang Boris bisa jelaskan? Nah kebetulan kalau di Poster Cafe ini pelakunya lebih variatif. Jadi emang dulu kan emang movement di Jakarta itu masih belum ini ya terlalu gabung. Oh masih masih kotak-kotakan lah ya, belum nyampur. Pelaku itu mereka seringnya bikin di sini. Seringnya buat di sini ya. Di sini. Ini kan jadi teritorinya melting pot lah. melting pot di sini ya. Sabar bang kayaknya bang. Gimana kalau kita mendingan satronin aja bang dari tempatnya kayaknya ini udah keubah banget bang. Iya. Iya gak sih? Asli gue pangling gue. Ya udah Nggak inget gue. Kita lihat aja langsung bang. Oke, siap. Let's go Lord, Duls, kita ke sono. Yes, it's always natural for me. By the time I put all my trust in you, but you never ever leave me out. Lord, Duls, yoi, masih ngalor ngidul nih kita sama Bang Boris deh ya di Museum Satria Mandala dan kita akan membahas seputar dari Poster Cafe bang ya. Yoi. Salah satu tempat bersejarah lah untuk kemajuan dari skena underground ibu kota. Era 90-an. Era 90-an ya. Bang, kita berada sebelum kita turun ke bawah nih bang. Ini kan kita ada di atas nih bang. Ya. Ini juga mungkin Bang Boris sendiri bisa jelaskan bang dari posisi-posisi. Apakah ada perubahan yang secara Kalau pintu masuk sih enggak lah. pintu masuk tetap ya? Tetap nih, dua ini. Pokoknya entah ini atau itu. Kadang-kadang ini tutup masuk dari situ, tapi kadang-kadang dua-duanya dibuka. Oke. Dan itu tuh di kanan di gua ada parkiran motor sama ada masjid gitu. Terus ada ruang-ruang teh botol atau apa gitu. Di luar dari Ini. gerbang atau di dalam? Dalam gerbang. Dalam gerbang ya bang ya? Gerbang belok ke kiri. Oke. Tuh. Jadi kalau kita masuk itu langsung di sebelah kiri itu langsung parkiran ya? Iya, parkiran motor di situ. Oke. Motor, musola, terus ada tuang-tuang teh botol gitu, tuang minuman gitu di situ.
Nah, Itu lapangan ya bang? apa? Enggak. Lapangan ya? Enggak lapangan, emang parkiran, tempat parkir gitu. Oke, emang dibuat space buat parkiran Iya, ya. tempat parkir. Maklum bang, aneh nanya parkiran karena aneh naiknya angkutan Iya. umum. naik ini juga angkutan umum juga. Cuma kadang-kadang kalau lagi nebeng gitu ya, parkirnya di situ. Parkir situ ya. Gitu. Oke. Kadang di tempat parkiran itu juga persiapan dari mereka-mereka yang pada Nah, amunisi di situ disiapin amunisi tuh. ya. Iya. Baik mereka yang pengen dimohak segala macam, Iya, kadang di dimohak, betul. ya. Dulu belum zamannya anggur setahu gua. Iya. Belum ada. Belum ada. Ada itu. Kalau dulu era-era Tommy Beres, Tommy, vodka, iya. McD. McD. Iya. Gitu dah tuh. Nyetun Nyetun sono ya. Gitu. Kalau yang tadi Bang Boris bilang aja, kalau dari segi minuman aja dulu masih yang disebutkan tadi ya ada McD, topi Iya, miring, iya. belum botinya bang. Iya, belum beli. Itu asli itu. Boti luar biasa itu era itu. Luar binatang banget kan. Oke. Gue inget banget tuh kalau apa namanya anak-anak ada yang sambil nge-chess gitu kan, dia benerin PDL-nya Yo, terus jatuh gitu kan, benerin PDL terus jatuh gitu kan. PDL-nya ini yang kulit jeruk ya PDL pokoknya. gue jeruk. Jarang banget dulu yang punya Dogma. Iya, mengkilap gitu kalau yang kulit jeruk. PDL polisi, tentara gitu. Oke. Dan Pak, selamat siang Pak. Kembali kita ke sejarah mengenai poster kafe ini lagi Iya. Bang ya. Kalau Abang dulu berarti tim komunitas pedestrian ya, pejalan kaki nih. Jalan kaki, iya. Yoi. Tapi dulu mostly emang kebanyakan pada naik angkutan umum sih. Ada yang lucu dulu nih. Ah, Jadi naik apa namanya? Gue lupa entah itu Metro Mini atau Patna. Cuman anak-anak lupa belum nyetok alkohol. Itu. Nah, amunisi belum siap nih ya. siap. Ah, Nah, di Dewi Sartika ada apotik. Terus jangan bilang Metro Mininya di hijack, suruh berhenti di apotik dulu gitu. untuk beli dulu. Buat beli alkohol Dan doang. mau lagi. Mau gimana, Mang? Iya. Daripada gitu ya. Iya, bener. Berhenti beli alkohol, naik lagi, lanjut lagi jalan ke sini gitu. Dibajak cuma buat untuk beli amunisi doang ya. Gitu doang. Dan tuh supir mau lagi. Iya, mau nggak mau. Iya, mau nggak mau ya. Nah, Bang Boris, kalau perbedaan dari apa ya, mulainya acara nih Bang. Kalau sekarang sih biasanya jam 7 ya start ya, Jam 7 jam ya, Bang, 12 ya? selesai kalau yang band-bandan gitu. Atau ada yang DJ-DJ-an sampai subuh. Sampai subuh. Oke. Kalau era itu masih start tuh jam 9 pagi. 9 pagi Iya Bang, makanya kan. sampai nggak nyampe jam 12 sih, sampai Oke. jam 10 10-11 lah ya. Sudah closing. Nah itu benar-benar bisa sekali acara ada hampir di atas 50 band kali. Itu jadi istilahnya kalau dibilang kita udah bikin festival, dan dulu kita udah bikin festival. Karena Gila ya. karena bandnya udah main. Itu sehari loh. Itu sehari. Sehari loh. Sehari gocap kurang lebih. Gila gak lo? Iya. Udah mana flyernya kagak modal, fotokopian. Iya. Udah gitu masih sistem audisi kan. Audisi kita Ah. makanya dengan adanya pergerakan evolusi terus banget Iya. pengembangan, ada lagi yang namanya komunitas yang mengadakan acara tanpa audisi. Tanpa audisi. Fuck audition. Iya. Aduh. Ya kan? Jadi bener lu bayar misalnya berapa? Dulu gua lupa di antara P atau Pego gitu ya, ikutan audisi. Oke. Gue sempat ngalamin juga tuh. 5 gocap deh Bang ya Bang. Gocap ya. 50.000. Iya, Buat gocap, daftar ya, buat Regis ya. daftar. Oke. Terus audisi dan itu belum tentu lo kepilih. Itu dia makanya. Udah bayar gitu kan, jalan jauh. Gue pernah tuh ke Percetakan Negara gitu kan. Oktav Studio. Studio Oktav ya Bang. Iya. Nah, Jalan naik angkot bawa trombon, trompet gitu. Asli. Nah, tempat kita yang sekarang ini kan kita berada di pelataran atas di bawah, belum kita ke bawah Bang. Kalau tadi yang Bang Boris jelaskan itu kan dari sisi gerbang, ke sebelah kirinya itu kan tempat parkir motor. Iya. Nah, setelah parkir motor ini kita meluncur lagi nih, agak jauh nih buat Lor sama lo Dos biar tahu nih. Lumayan juga nih kita jalan ke sini Bang ya. Lumayan. Ada perubahan nggak Bang? Tetap sama kayaknya Bang. Udah ingat gua kalau nggak salah dulu di sini tamannya lebih luas. Di sini tamannya agak lebih luas ya. Luas terus gundukan gitu. Oke. Gundukan, rumput-rumput. Biasanya anak-anak tuh pada nongkrong-nongkrong tiduran di sini gitu. Terus pada ngecin di sini gitu. Kadang suka cipokan, kayak cewek di sini gitu kan. Tapi tempatnya cozy banget asli. Seingat gua ya di sini gundukan taman. Oke. Nah, kalau di sini emang tentang ini tangga. Oh, ini tangga ya. Dia ada dua sisi ya Bang ya. Tangga dengan jalan. Ya,
buat mobil ya. Jangan buat mobil. Bikin gerbangnya tuh. Nah, ini kita coba melipir ke bawah nih Bang ya. Berarti kalau dari sisi sini udah cukup jelas ya. Ada perubahan sedikit ya kurang lebih. Ingat gua iya. Ada taman itu. Taman gundakan itu lebih. Gundukan gitu ya Bang ya. Siap. Nah sekarang kita ke bawah nih Bang Boris. Sisi bawah menuju ke Poster Cafe. Iya. Poster Cafe-nya masih ada atau enggak? Nanti lo bisa lihat ya seperti apa perubahannya nih. Bang Boris, kita sampai sini dulu nih berarti Bang ya. Ini sepertinya nih sebelum kita ke poster ada gerbang ya Bang ya? Gerbang di sini nih kalau nggak salah. Posisi gerbang di sini. Di gerbang sini. Oke. Ini emang yang arah buat masuk ke belakang. Ke belakang ya. Kendaraan. Oh berarti dari gerbang ini kita kan ada batasan buat pagar ya. Pagar ya. Kendaraan. Terus tangga-tangganya buat masuk. Ingat gue emang kantinnya dari dulu udah ada di kalau nggak salah, kantinnya emang di sini nih. Belakang situ ya. Belakang situ ya. Oke. Nah ini yang tadi lo bilang Bang, kan ada pagar nih dari gerbang ini. Itu yang sering banget nyusup ya. Iya, semuanya tuh. Kadang-kadang suka lompat gitu kan. Tapi sebelum kita ke nyusup Bang, ini mumpung masih di sini nih. Ini kan berarti posisi di sini gerbang ya. Iya. Ya, gerbang ya di sini ya. Di sini gerbang. Ini dulu ada tangga kayu, bukan tangga kayu ya, jembatan gitu ya Bang ya. Iya. Ya, di sebelah sini. Udah tadi mikirnya apa ya? Ini ada jembatan kayu ya. Iya, jembatan kayu. Warna putih, buat ke Warna putih tadi. iya warna putih ya. Buat ke restoran nih kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya ada restoran lagi di atas. Oke, jadi ada jembatan di sini ada jembatan nih, Lor, Dul. Jembatan ya buat ke restoran. Tapi jarang digunakan, paling buat foto-foto ya. Iya, foto. Foto-foto doang. Iya. Nggak ada yang anggap makan dekat. Oke, Bang Boris. Berarti ini gerbang dan ini ada posisi pagar. Belakang itu masih ada kayak tank segala macam itu anak-anak suka foto-foto juga. Ngambil momen nih Bang. Tapi Bang, kalau ngomongin tadi penyusup nih, ini mah nggak dari dulu sampai sekarang. Yang namanya jebolan tuh tetap ada ya Bang? Iya, ada sih. Ya budaya kayaknya. Iya kan? Kayak udah budaya yang akut gitu. Budaya akut ya. Tapi tadi gue bilang, biasanya ada trik-triknya nih. Kalau era dulu kenapa tuh? Orang selalu bawa di dalam tas itu, selain lem, ya, itu juga ada yang namanya itu sari puspa. Wah, yoi. Iya dulu kan masih pakai Itu buat apa tuh Bang? tiket sama stempel. Tiket Sama sama stempel. Dua buat tiket apa? Buat Anda masuk iya, itu ya. masuk terus di stempel gitu kan. Kalau nggak stempel di tangan, kalau nggak di Di sini. leher. Yoi. Nah, beberapa anak ngakalinnya itu pakai sari puspa, digosok-gosok, terus ininya tempelin, iya. Itu bisa nempel ya? Dan nempel. Itu bisa ke berapa tangan? Bisa mengecoh lah ya. Iya. 3 atau 5 orang lah gitu. Sampai luntur lah pokoknya. Iya. Karena kalau udah luntur belaga gila ya. Bro, sorry nih, gua Iya. ini lagi dong. Mau masalahnya kan kita dulu juga kalau misalnya datang kan dalam kondisi yang setengah sadar gitu ya. Kadang panitia juga setengah sadar, jadi begitu ngeliat ada ini, oh iya masuk gitu ya, dia udah nggak apa namanya kurang fokus juga. Iya. Padahal fenomena maghrib dulu zaman waktu itu fenomena maghrib. Apa nih Bang? Fenomena maghrib tuh fenomenanya jebolan. Jebolan ya. Pokoknya Yang selalu diwaspadai sama organizer itu pasti di tiap habis maghrib. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya datang nih di sini rame. Hmm. Masuk yuk, ntar aja maghrib. Masuk yuk, ntar aja maghrib. Jadi pasti nungguin maghrib, fenomena maghrib. Wah. Bang, Gitu. kalau yang gua dulu nih Bang ya, kalau kita ngomongin era 90 ya, kenapa anak-anak di era 90-an dengan anak sekarang ya, tingkat emosionalnya itu lebih parah dulu loh Bang. Kenapa Bang? Lo ngerasain itu sih? Tingkat emosional ya, kayak misalnya sensitifnya lah. Buangnya mau jebol, padahal dia salah, dia lebih ngotot gitu loh. Iya. Itu kenapa Bang ya? Ya kalau lo ya mungkin lo kalau secara pergaulan Oke. kalau dulu mungkin lebih ini kali ya, lebih raw gitu. Yoi. Kalau sekarang kan mungkin lebih levelnya, Levelnya, ya. Oke. edukasinya, wawasannya gitu Jadi ya. perubahan pendewasaan ini Iya, benar-benar iya. orang-orang yang tadinya chaos dan segala macem. Sama ini kayaknya Ya. euforia waktu Oke. awal-awal apa namanya underground gitu ya, tentang mengenal yang namanya punk rock, mengenal yang namanya skinhead, hardcore metal segala macam. Kita kan masih dalam tahap pembelajaran. Iya. Nah, terus masih melihatnya itu secara
di permukaannya aja, wah di sini harus stop gitu kan, liar, rebel segala macem. Jadi ya itu ya lebih ke bawah apa namanya kita gitu, euforianya itu gitu kan. Pada era itu ya, dengan adanya mungkin kita yang ngesap di otak kita itu mungkin dari Bible ya nggak sih ya, keterbatasan informasi segala macam, jadinya ngebuat itu misalnya fake pistol, apa namanya wild gitu kan, Yoi. liar, ya kita itu yang kita ikutin gitu. jadi kan. itu yang ditanamkan itu justru malah pemahaman seperti itu ya. Skinhead, maaf gitu kan, ya itu yang kita ikutin. Jadi memang masih sedikit apa namanya, tapi long gue belajar segala macam ya udah mulai sedikit inilah. Apa bisa dibilang kalau dulu itu sendiri ya bang ya, itu kalau kita ngomongin tentang dimensi drugs nih ya, lebih banyak kan dimensinya jenisnya itu di era dulu ya, Era lebih liar lah gitu ya. Bener. Jadi mungkin ke Itu bawah juga kali salah satunya ya, salah satu faktor ya. Drugs, alkohol gitu kan, udah gitu zaman-zaman itu kan pertama kali masuknya Putau BS. Yo, bener banget ya. Iya, Budastik. Waduh, celeng itu berarti. Iya. Aduh, Mabok agak sakit pala, iya. pil anjing. Aduh, pil anjing lagi bang. BK ya. Anjir bener ya. Kenakalan remaja era dulu 90-an ya. Kalau ngomong tuh dulu tuh kalau udah kena apa namanya botin, gelap. Iya, Bang. Muncrat gitu. Kadang kagak ingat sama kawan. Iya. Iya kan? Waduh. Tapi itulah ketika lagi berada di dimensi alam sadar. Iya. Makanya dia seperti itu. Era-era Nah, ketika udah sadar mah, woi, gua nggak ingat. Woi, CS. Asli. Kadang-kadang habis dipukulin juga nggak inget. Kadang yang mukulin sama yang dipukulin Nggak CS. nggak inget gitu kan. Ini jadi kan kita ngomongin kan tempatnya poster kafe ini sendiri. Ini berada di teritori dari Museum ABRI, Bang. Ya. Itu tempat ini lagi sejarah lagi mau Makanya, ya kan? Nah itu gimana sih bang? Gue jujur gue pribadi masih mikir, gila Museum ABRI tapi ada tempat lounge-nya ya buat nongkrong dan segala macem, bahkan buat acara-acara gigs, iya kan? Hura-hura segala macem, itu gimana bang? Kayaknya soalnya yang punyanya poster itu kan dulu ini kan siapa? Ahmad Albar. Oh, Kayaknya aksesnya itu emang dari Ahmad Albar. Dari Ahmad Albar sendiri ya. Mungkin dia punya akses dengan apa namanya orang-orang sini, akhirnya dia bisa kepercayaan bikin kafe di sini gitu kan. Ahmad Albar tapi salah satu atau dari beberapa owner yang kolektif di tempat ini? Kayaknya Ahmad Albar deh. Dia sendiri ya dia ya? Kayaknya Oke. Yang lainnya gue nggak tahu sih kalau ada di balik itu ya. Gila lo, Museum ABRI lo. Tapi kan Ahmad Albar emang namanya besar kan. Yoi, pada era itu ya bang ya. Gila. Sampai sekarang pun juga tetap doi living legend ya kan. Mungkin mereka percaya kok, oh ya yang maintain Ahmad Albar. Iya. Tapi acaranya ternyata yang datang Pala, bukan juga. rocknya rock begini bang. Iya. Nah, tapi kenapa ya bang kalau di era itu ya, era 90-an, bahkan tahun 80-an lah ya kan, 80-an akhir 90-an, band-band ibu kota kebanyakan ini mereka kenapa sih nggak pede atau setiap mereka ngebentuk band nih project baru pasti cover song lagu orang yang dibawa, itu kenapa bang? Ya ininya proses kalau Oke. Karena pada saat itu juga kan kita baru mengenal benar-benar belum terlalu ini banget lah, belum terlalu banyak informasi tentang musik-musik. Buat kalau dari gue pribadi kayak punk rock, ska, hardcore itu masih tergolong baru. Jadi euforia membawakan lagu band-band yang kita suka tuh jadi besar banget. Jadi begitu gue mau muat materi baru nih dari band apa, misalnya Total Chaos gitu ya, wah Total Chaos ini enak dibawain gitu kan. Referensinya bang, itu dari mana bang? Referensi biasanya ya dari lingkungan. Kan nggak gampang banget tuh bang ya. Kaset. Terus dari mungkin kalau dulu ada majalah skateboard tuh Tracer gitu. Suka ada referensi band-band, kan tulisan baru. Terus ada beberapa anak yang juga punya kayak misalnya kayak Skinner Bible gitu kan. Terus Kadang mungkin nitip temen yang lagi keluar ya. Iya. Nah, apa teman keluar bawa banyak CD, terus ya kadang kopi segala macam ya. Kayak gitu bang ya referensinya. Dulu juga fenomena Mester tuh. Oke.
Godel itu salah satu legend. Salah satu deh. Almarhum. Itu cukup ini banget itu, cukup membuka referensi beberapa anak-anak juga gitu kan, kopi-kopiannya gitu. Kita nyebutnya mungkin bootleg ya, gitu-gitu ya. Bootleg ya. Bukan bootleg juga sih. Orang ilegal kok di kopi gitu kan, fotokopi segala macam. Pokoknya bentuknya gimana caranya itu tetap jadi sesuai dengan kakek cover asli aja ya. Biarpun tuh kopian ya. Dulu bener-bener fotokopi busuk gitu lah. Terus kadang-kadang kalau misalnya selesai lagu itu ujung-ujungnya lagu dangdut gitu kan. Masih ada apa? Kita aslinya. Nah, kayak gitu-gitu sih maksudnya, kayak kadang-kadang kita juga tebak-tebak buah manggis gitu kan. Wah, ini keren nih covernya gitu, dengerin nggak tahu nggak asik gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, balik lagi ke cover itu. Yaitu euforia, karena emang kita saat itu masih benar-benar fokus ke referensi yang kita punya. Di saat kita denger lagunya enak, terus sama bandnya, jadi lebih pengen bawain lagu-lagu itu gitu daripada karya. Ya, makanya di era 90-an mereka nih punya album atau enggak bahkan single aja. Itu lamanya nauzubillah. Sama asli. Karena udah kasihkan cover gitu. Benar. Cuma emang ada beberapa juga, emang kayak RGB juga dulu sempat udah bikin EP duluan kan dengan album Six Stalls juga, terus Artificial Life 98 juga bikin demo live juga, terus Naif, Rumah Sakit, ada beberapa band metal sih yang lebih dulu sih. Oke, berevolusi ya di ibu kota ya. Nah, terus Bang Bors, kalau di masalah tiket, berarti harga untuk di sini pasarnya antara 4 sampai dengan 6.000 lah ya, kurang lebih ya. Terus kalau buat produksiannya ini paling berapa nih Bang? Kira-kira Bang kalau pada era dulu Bang? Di poster nih ya, poster cover. Kurang lebih 2 jutaan deh. 2 juta tuh udah inilah ya. Dan itu pun patungan. Itu kolektif, sangat kolektif asli. Satu sekolah kolektif. Iya. Benar-benar sangat kolektif, ya itu era itu sangat kolektif, sangat tinggi banget itu. Bener-bener setuju banget Bang ya. Nah terus kalau berbicara tentang dari skena sendiri, warna-warna dulu kalau sekarang ini anak-anak sekarang nyebutnya tuh metal. Kalau dulu grindcore ya. Itu grindcore. Grindcore dulu. Ini yang grindcore. Iya padahal kan ada death metal, iya kan. speed metal segala macam, itu semua cuma datain grindcore. Yoi. Nah selain dari grindcore terus ada apa lagi tuh Bang? Dari warna-warna dari underground dulu Bang? Dulu menariknya adalah kalau acara di poster itu semua genre bermain di sini. Nah itu seru tuh, campur aduk ya. Jadi ada band Britpop, Indie sih. dulu indie, sebutnya indie, karena indie. Kalau dulu nyebutnya indie, kalau anak dulu nyebutnya underground, kalau sekarang indie ya. Indie. Kalau Britpop nyebutnya indie. Indie, punk, Grunge ya. grunge, grindcore, metal, ya, segala macam ya. hardcore. Bahkan ada disingkat-singkat ya Bang ya. Kayak skunk, Yoi. skapang, Iya, benar, skoinkor. Seru kayak gitu Seru Bang. pasti, seru dan kadang-kadang unik juga gitu. Uniknya kayak misalnya band pertama band indies gitu ya. Band indies, habis itu band grindcore atau band death metal main. Nah di lagu-lagu terakhir band indies main tuh ada beberapa band yang ada melakukan ritual gitu, bakar minyak. Tapi itu nggak ribut ya Bang ya. Ada beberapa yang apa kayak apa nyinyir kayak gitu-gitu Iya. segala macam kayak ceng-cengan lah. Ya ayam-ayamin. Itu juga maksudnya ada band indies tahu-tahu pas itu hubungan gitu kan. Itu anak-anak yang habis itu gitu kan, black metalnya mau main bakar Dipikirnya tempat poster nih, wah jiwa anak dan buat hoki. Emang masih soal totalitas banget gitu. Yang black metal masih cat-cat. Setuju banget ya. Totalitas banget ketika mereka buat performa manggung Bang. Iya, karena ditunggu banget gitu, ditunggu banget. Ya mereka pengen main gitu, mereka main benar-benar totalitas. Pangroknya juga benar-benar mohak dulu, berangkat gitu kan. Terus skinheadnya nyindir PDL dulu. Iya. Nah, Bang Bors, kalau buat acara Bang, kalau anak-anak sekarang nih ya, di era-era sekarang, itu buat acara tuh menurut gue gila Bang. Kayak kejar setoran, nggak kenal hari, nggak ada weekend.
Senin kadang ada acara, Selasa kadang ada acara. Hari Kalau apa era aja dulu, belajar gitu? iya, hari apa aja diajar. Kalau era dulu kenapa tuh di Sabtu kalau nggak Minggu tuh bang? Kalau di sini sih kebanyakan emang Sabtu atau Minggu. Oh kalau di poster ya? Poster. Oke. Karena kalau gue pribadi dulu kalau nyari gue gampang kalau weekend pasti ada di sini. Gitu. Karena gue nggak punya hobi lain selain itu. Gitu. Kalau nggak di sini di Nester. Jadi kalau janjian Gitu sama aja. lo pokoknya Sabtu Minggu udah cari aja Ini Boris di udah. poster. Entah itu di dalam kalau nggak di luar. Oh, Gitu gitu. aja. Kalau nggak punya duit di luar gitu ya. Nunggu ada yang ngajakin masuk gitu. Oke. Gitu. Tapi Ya karena memang apa ya? Secara masanya pada saat itu kan memang anak-anak SMA, Iya. anak kuliah gitu, yang Sabtu mereka masih banyak yang sekolah gitu, Pada madol. pada madol gitu kan. Ya kayaknya itu alasannya Sabtu Minggu. Mungkin itu karena memang audiensnya kebanyakan remaja. terlepas dari tempat ini memang secara birokrasi dan segala macamnya dapatnya cuma di Sabtu dan Minggu ya. Iya. Mungkin di hari-hari biasa cuman nggak intens ya, nggak reguler. Yang gue tahu tuh hari biasa, Heeh. hari Kamis atau Rebo gitu malam, itu striptease yang gue tahu di sini. Karena gue udah nonton striptease gitu. Wah, bang, bohai nggak bang? Sabi. Berarti itu di hari-hari lain tuh Itu hari berarti, lain striptease. hiburannya beda ya. Beda. Yoi. Untuk usia yang lebih ini. Yang lebih dewasa banget lah. Dewasa banget. Oke, Bang Boris, mungkin kita akan coba satronin lebih ke bawah lagi nih Bang, kita ke dalam bawah lagi nih. Berarti ini kita berada di posisi masih di gerbang ya, gerbang lah istilahnya ya. Kita buka gerbang untuk menuju ke poster cafe. Masuk tuh sebelah sana tuh apa Bang? Posternya berarti di sebelah kanan ya, sisi kanan sini Bang ya? Ini masuk Jorok ini gerbang, ya? terus dia L gitu, ke kanan gitu, posternya ada sebelah kanan. Poster dari sini, kalau di sini tuh ada Ini biasanya kayak ada mading-mading tempat poster-poster acara buat oke, nextnya. buat informasi inilah ya, mading di sini ada di sini Bang ya. Ya, Oke. sampingnya itu kalau nggak salah ada yang jual minuman juga gitu ya. Oke. Yang Dekat-dekat situ apa Bang ya. kedai-kedai itu ya. Di bawahnya ya rumput-rumput di pagar gitu kan. Udah pada lompat-lompat. Kadang mau ke kantin juga lompat ya. Gitu. Oke, Bang Boris. Berarti posisinya di sini posternya letter L yang tadi Bang bilang, Iya. ya kan? Ah, L juga. ini gedung Bang. Gedung yang sekarang kita lihat ini. Ini buat Lor sama Dul tahu ya. Inilah dia perubahan dari poster cafe yang sekarang. Kalau gedung yang mana nih? Ini gedung. Ini nggak ada dulu Bang ya? Nggak ada. Ini nggak ada. Ini apa nih Bang berarti dulu deh? Gue juga pangling sih sebenarnya. Yang sih cuma kayak ya udah di jalan masuk tuh kan. Jalan masuk buat apa? Dua. Oke. Ada mading-mading tuh. Ah, Itu kan ketutup kan Iya. tuh. Tutup kayak ya itu kayak lo bilang kayak komang wahana gitu. Oke. Terus di sampingnya tuh ya kayak ini ya apa namanya yang lo bilang ada jembatan. Jembatan yang dari kayu itu ya. Resto ya. Resto lagi. Ingat gue sih begitulah ya. Oke, berarti anggaplah nih, ini kita posisi di dalam poster ya Bang ya? Dalam poster. Di sini ya? Layout itu secara ini gimana Bang? Secara visual itu Bang? Kita masuk nih, itu langsung masuk ke dalam panggung atau ada kiri dan kanan? Ingat gue pintunya dua ya. Pintunya dua kan? Iya, kiri kanan gitu ya? kanan, Oke. Kiri kanan, pintu dua. Berarti kita dihadapkan ketika masuk tuh tembok dulu ya? Tembok dulu. Oke. Terus yang ini yang kiri itu dekat ke arah stage. Oke. Yang kanan ya pintu masuk juga. Gitu. Oke. Terus stage-nya tuh udah permanen. Karena tuh levelnya Udah permanen. Iya. Permanen. Terus di pojok sana tuh ada tempat duduk gitu. Oke. Kayak biliar, kayak biliar. Oh ada biliar juga ya? Ada meja juga. biliar juga ya? Bangku-bangku apa namanya ya bangku-bangku terus kayak ada level buat tempat duduk-duduk juga. Terus tengahnya itu ada kayak bar ya, minibar kalau nggak salah tengahnya itu Minibar ya. ya? Minibar itu pas setelah habis lebaran 98 kalau nggak salah Ah. Bapak tadinya minibarnya di bawah Eponga. Oh iya. Di pojokan. Tadi di pojokan. Dia pindah ke tengah ya. Iya, pindah ke tengah karena pada ribut. Gila, yang namanya nginget ke apa ya tempat bersejarah dulu ya, itu nggak gampang dul. Waduh, ini kita coba-coba gali-gali lagi. Gue pas masuk tadi ada pangling gimana ya? Sini ya. Bang Boris, kita coba ke sini nih bang, biar lebih ademan lagi nih bang.
Ini berarti kita udah di dalam ya bang? Iya. Kita udah di dalam poster dan keadaan untuk stage pun ini Poster masih di situ deh. gitu ya. Masih di situ ya. Iya nggak sih? Di situ tuh. Iya. Iya kan masih di sana ya. Stage-nya itu permanen ya? Itu permanen. Poster permanen. Oh itu Oke. stage-nya lumayan ikonik juga sih itu poster. Dan sekarang lu bisa lihat poster sekarang yang gedung itu tidak ada posternya ya. Posternya ini nih sekarang jadi Nggak tersisa banget. nggak terpisah ya. Nggak ada poster, jadi udah nggak ada poster, udah di Parkiran. lapakan dengan tanah, udah jadi parkiran. Nih seperti yang lo pada lihat ya, udah jadi parkiran. Kalau pohon beringinnya sendiri ini memang ada dari dulu Bang. ada. Pohon beringin tetap ada. Nah, berbicara tentang tutup dari poster ini sendiri ya, persisnya ini kalau yang gua coba cari sumber lagi Bang, kalau dihancurkannya ini 2010. Oh dihancurkannya. Dihancurkannya nih. Iya. 2010. Nah, kita kembali ke era 90-an nih menuju ke milenium nih Bang ya. Ini tempat dulu poster ini sini tempat tutup dengan adanya kejadian yang benar-benar nggak terkontrol Bang ya. Iya, betul. Ribut pada saat itu Bang ya. Di event-event terakhir itu memang. Event-event terakhir ya. Iya. Lo salah satu pelakunya kan? Jadi kalau inget ke masa itu tahun 2000 persis ya, milenium banget tuh, milenium ya. Hah? 99 ya, 99 ya. Jadi itu ada acara Subnormal Revolution. Tuh sebutan acaranya tuh. Subnormal Revolution, mereka dengan ingin sekali ya membuat acara seperti reuni gitu sih Bang. Ya, reuni lagi dikumpulkan, tapi acara belum mulai, sesuatu kejadian yang tidak diinginkan itu terjadi, ribut sama akansi. Tapi ketika poster itu tutup Bang, kita masih bisa buat acara tuh Bang, karena mungkin ada agenda yang udah DP dan segala macam mungkin. Tapi di sebelah sana tuh outdoor ya Bang. Outdoor. Oke. Nah itu biasanya kalau lo tahu era-era dulu, pas lo tahu untuk sang pengelola, ada seorang wanita namanya siapa itu Bang? Ingat gue Mbak Lina sama Mas Mbak Lina Agus. ya, Mbak Lina sama Mas Agus. Mas Agus. Nah, dulu yang ngajakin gue nonton striptease itu ya Mas Agus. Hari datang hari Rabu. Masa? Lo dapet tuh invitation ya? Dapat tuh. Bagi-bagi gua sama Rahman sama anak-anak. Nah, ada itu juga karena emang gua aturannya biar gue dibayar, cuma kagak dibayar. Dibayarnya pakai itu. Bayarnya pakai duit. Suwe bener. Ya udah. Dulu itu stiker bener-bener musim Bang era dulu Bang. Yoi. Iya gak sih? Stiker dulu musim Bang. Pokoknya kalau anak punk hardcore itu biasanya di case taruh stikernya. Yoi, tempelan Iya, ya. tempelan. Kalau ska Kalau di ska, ini ya, topet. kopernya. Tapi itu era-era 90-an itu. Oke. Mulai penontonnya juga udah mulai nggak jelas nonton ska gitu, bawa koper sama payung gitu, gue yang nggak tahu aslinya dari mana sumbernya gitu. Nah di kopernya itu tuh bawa stiker-stiker tuh. Stiker-stiker ya. Yang gue tahu justru yang bawa koper itu dulu anak indie. Anak-anak indie itu ya. Indie itu kan, dia, poni, rambutnya Dengan pakai bucket hat gitu bucket ya. hat. Yoi. Yang gue tahu itu, cuma kalau ska gue nggak tahu asalnya dari mana itu dari Prabowo. Ya kembali mungkin lingkungan Bang. Pada era itu lingkungan yang membuat Pengetahuannya. pengetahuannya ya, membantu gitu ya. Jadinya ikut-ikutan juga gitu lagi musim ini nih. Kita berarti balik dengan poster cafe ini sendiri Bang. Ini memang benar-benar yang mana nih tempat di era 90-an pertengahan ya Bang ya. Iya. Ini sangat fenomenal. Bener banget. Sini banyak melahirkan. apa Siapa namanya? aja Bang? Artis-artis ternama yang sekarang ini. Naif sangat dari Naif di sini ya. Oke, Naif. Naif, rumah sakit. Rumah sakit. Terus Dufan Gangku. Dufan Gangku sini juga ya. Burger Kill. Burger Sini Kill. juga. Papen. Papen sini juga ya. Sini juga. Terus yang sekarang ini udah tengkorak ya. Tengkorak. Trauma. Trauma. Wah. Banyak band metal juga banyak. Ini ya. Kalau dari grunge-nya tuh ada Daily Feedback, Effect, Toilet Sound. Toilet Sound. Terus punk rocknya juga banyak band-band legendaris oh. di sini, mulai dari RGB, terus Oke. Overcast, HIV ya. Idiot, Arista, Ariusa, Idiot, waduh. Antiseptik, yoi, Arista. Aduh, Dulu bener-bener. emang gue kayak ya RGB, Armista, Sixto itu idola di saat itu memang. Ah, iya. Saat mereka main tuh rame banget yang pada pengen nonton. Makanya itu pernah
berapa kali gua dalam event ya bang ya, setiap maghrib fenomenanya selain maghrib itu banyak jebolan, itu pasti jamnya RGB tuh setiap habis maghrib tuh. Aku pikir si Rino pengen ajan. Badannya gede kayak mimbar. Gak taunya RGB main ya kan, pasti dia akan bawain lagu-lagunya dia tuh andalan Joanna, Sila Burial, dan segala macam ya. Yang skangnya itu dia bawain apa namanya? Rudiman, Welling ya. Pedal. Kalau Jimmy dulu upstairs, dia dulu di sini eranya Be Quiet ya. Be Quiet. Dia masih bawain siapa? Society Mesin gitu. Itu Dia pernah bawain Quiet gitu. Hardcore gitu ya. Boy. Iya, pernah. Iya, crossover Gitu ya. Jimmy, Be Quiet tuh. Hanya kok Kubil juga di sini juga punya band hardcore, gue lupa namanya apa. Jadi memang di sini nih setidaknya ada dari mana mereka nih yang kenal dengan poster yang sekarang ini artis yang sekarang nih bang, atau mereka yang udah menjadi public figure lah, pasti nggak pernah akan melupakan tempat legendaris dari poster cafe ini sendiri bang. Iya. Salah satunya kalau yang mungkin lo tahu ya The Brandas juga menilai sini, Upstairs, Seringai, Taif, ya kurang lebih itu yang public figure yang terkenal ya, sekarang. sampai sekarang ini bang. Jadi ini tempat emang istilahnya nggak pernah lah yang namanya dilupakan. Makanya mungkin kalau yang sekarang ini banyak kan orang pengennya instan terus langsung jadi famous dan segala macem. Nge-roots men yang penting. Kalau dulu kan seru bang ya, ambil referensi dulu, lo nongkrong dulu, ya kan, cari tahu dulu susahnya kayak gimana. Jadinya bener-bener secara mental tuh attitude kejaga banget. Mental sama apa namanya solidaritas. Ya itu memang benar-benar ya saling ya lo nggak punya CD ini tuker-tukeran kan, kalau lo nggak kenal sama ini lo nggak bisa main. Iya benar bang. Ya emang lo benar-benar harus nongkrong, harus kenal Iya. gitu. Di Itu audisi, audisi. ya, lo harus bisa mengevaluasi di mana kesalahan lo, ya kan, berkompetisi sama band-band yang sedangnya kok ini mulu ya, lo evaluasi lagi terus. Gitu. Nah, kadang walaupun awalnya ribut berantem tapi pada akhirnya jadi sahabat, temenan gitu kan. Ya begitulah kondisi saat itu. Lor, Dul, selain Bang Boris, ada juga nih pelaku-pelaku sejarah yang lain. Langsung aja yuk, check this out. Setiap minggu di sana pasti ada gigs underground, isinya ya orangnya itu aja. Jadi ketemu kayak keluarga, ngobrol, cerita-cerita, having fun. Salah satu tempat favorit kalau weekend. Jadi dimanapun, belum ada sosial media, belum ada tempat-tempat lain, poster adalah salah satu ruang kita untuk saling berkomunikasi. Menariknya lagi, poster adalah tempat pertama kali The Speaker melakukan final Benska di Jakarta, dan Speaker salah satunya pemenang utamanya. Dan itu dulu ada piala-pialaan gitu ya, zamannya dulu itu ada piala-pialaan, semua dikasih apresiasi piala Benska dan terbaik, dan itu membuat kita kayaknya dikenal sama banyak orang waktu itu. Nah, salah satu hal lagi cerita yang paling gue ingat adalah ketika gue duduk di tiang bendera, di situ kan tempatnya ABRI ya, tempatnya ABRI berkumpul baris berbaris. Gue duduk sama teman-teman The Speaker itu di bawah tiang bendera. Terus ketika itu ABRI bawa bendera nendang-nendangin kita. Dipikir kita itu apaan, ngeganggu mereka. Nah, salah satu cerita uniknya seperti itu. Nah, banyak hal kayak teman-teman lainnya kayak Be Quiet, terus kemudian Triple X, Antiseptic, kita suka duduk bareng di situ nongkrong di pelatarannya poster di Museum Satria Mandala. Paling buat teman-teman semuanya kalau belum pernah tahu, kapan-kapan kita bisa tahu story-nya dari video ini. Yang gue inget soal poster itu, yang pasti gue masih SMA, dan kalau kesana itu yang gue inget tuh gue harus datang lebih awal. Gue nggak pikirin tuh band daftaran apa enggak, yang pasti gue datang pengen lebih awal. Dia sorenya atau agak maghrib kan gue bisa balik. Dan zaman dulu kan kalau ke poster itu apa ya? Yang kita dengar zaman dulu sedikit, dan kita expect banget nih nonton beberapa band yang
minimal kita udah tahu lah beberapa gitu. Kalau gue sebut band, oke. Ya kayak model zaman dulu, gue dapet kopi-kopiannya apa ya, Neil Hardcore, The Way It Is, terus kan saya suka cover-cover board, terus ada Dirty Edge, suka bawain kayak Rikers gitu kan, terus Secret Agent dengan apa genre campur sarinya lah, kadang bawain Social Distortion, kadang bawain Lockdown. Jadi apa ya, gue seneng banget nih kalau sampai gue kesana tuh ya, karena zaman dulu ya informasi ini juga gue nggak banyak bisa gue dapet ya. Kalaupun gue dapet juga pasti di fotokopiin apa dikopiin kasetnya sama teman. Dan itu kalau dengar gitu tuh kayak sesuatu yang baru telinga gue, dan seneng aja tuh gue denger, wah ini kalau gue denger yang ini band yang ada di Jakarta tuh minimal gue mesti nonton sini gitu kan. Ya seneng aja sih. Udah gitu ya, dulu kan tiket lumayan murah ya, karena masih bisa bikin orang tua kan, jadi ya oke lah, masih bisa senang-senang dengan uang seadanya. Gue kalau di poster itu biasanya gue inget sih, kalau ketika kita udah pada ngumpul nih personel band, itu biasanya tuh mau masuk itu pasti ada yang nanya kan, kayak misalkan, lu main jam berapa? Lu kira-kira dapat berapa orang masuk? Terus ya gue jawab, ya udah gue paling bisa masuk 1 orang. Oh ya udah deh, gue ikut ya. Akhirnya gue bawa kru yang seharusnya, misalkan kru gue, band gue 5 gitu, terus tambah lagi 5 orang kan jadi 10 orang. Ya, tiba-tiba membengkak pas di depan pagar poster itu banyak banget yang datengin gue dengan kayak sok kenal so deket, akhirnya minta masuk gitu. Akhirnya gue satu band waktu itu Ariusak itu masuk sekitar bawa 30-40 orang gitu. Mana panitianya geleng-geleng kepala bilang, wah lo parah lo gitu. Akhirnya ujung-ujungnya yang tadinya mau dapat transport ya akhirnya potong jadi nggak jadi dapat transport gitu sih. Terus itu yang pertama. Yang kedua biasanya mau manggung udah masuk ke dalam poster, tanya panitianya mau main jam berapa gitu kan. Akhirnya panitianya bilang, wah sorry nih acara gue molor, ngaret dari aturan tadi jam main gue jam acara udah mulai jam 1, ternyata molor baru mulai tuh band pertama tuh jam 5. Nah tadinya kan misalkan Ariusak tuh jadwalnya main misalkan jam 5 sore, ya akhirnya mundur ke jam 9 gitu. Itu yang sering terjadi, pas main itu ngaret gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, poster itu tempatnya museum kan. Nah biasanya sih menunggu teman-teman yang lain belum pada datang, itu biasa tuh pada keliling-keliling dulu tuh, ngeliat pesawat, foto-foto depan Dakota ya kan, foto-foto depan tank, foto-foto depan helikopter ya kayak gitu. Tapi dengan kamera two-style, belum ada handphone zaman dulu. Nah, terus apa ya? Acara di poster. Yang keempat, acara di poster itu tentatif sih. Dari satu acara ke acara yang lainnya beda-beda genre. Di zaman itu tahun 97 pertama gue main di poster itu bener-bener pure ya, maksudnya genrenya gini. Itu bukan orang-orang yang, kalau gue bilang itu mereka udah pada paham dengan band yang akan main di situ gitu. Ya let's say misalkan ya gue main Ariusak. Nah itu yang datang mereka, gue nggak tahu dari mana tiba-tiba udah gayanya tuh udah hardcore banget gitu, yang mana gue nggak tahu itu mereka itu siapa ya gitu. Tiba-tiba dia manggil gue, "Bis, gue Ariusak kan?" Ya. Ntar bawain lagu Shelter ya yang ini. Dalam hati gue oke, tapi dalam hati ini siapa ya? Gitu. Oke lah gitu. Mungkin dia udah tahu ciriin Ariusak tuh waktu itu bawain Shelter. Terus banyak request. Ntar ini ya, ntar lagu ini ya, lagu itu ya. Akhirnya gue bawain.
mereka senang kumpul, mereka kumpul gitu. Berikutnya outfit, baju. Kalau misalkan dalam satu acara itu ada 3 atau 4 genre yang main, pasti di antara 4 genre itu bisa diciriin dengan bajunya yang mana itu aliran yang akan main band itu. Ya let's say gue waktu itu main hardcore. Nah yang datang itu bajunya yang ke depan panggung itu rata-rata ya kayak hardcore semuanya gitu kan. Dari baju, dari outfitnya, dari outlooknya udah kelihatan gayanya hardcore kayak gini. Hardcore and skate ya udah pasti lah, itu udah sama aja sih sebenarnya, udah satu kesatuan gitu kan. Nah, terus poster cafe 97 sampai 99 akhir itu tempat yang bisa dibilang itu kayak CBGB-nya Indonesia, karena banyak band yang udah lulus di situ akhirnya lebih terkenal gitu kan, walaupun ya masih di underground scene-nya. Ya sebut saja RGB yang masih eksis sampai sekarang itu, ya itu bisa dibilang lulusan atau jebolan dari Poster Cafe gitu. Ya emang begitu-gitu. Soalnya yang band-band yang begitu-begitu emang tetap eksis, tapi ada gitu, masih ada sampai sekarang. Itu yang gue salutin sama RGB. Poster Cafe sih menurut gua ya tempatnya pada ngumpul anak-anak gitu. Kalau setiap minggu biasanya anak-anak bikin acara di situ. Ya tempat kumpulnya anak-anak lah. Ya serunya sih memang kalau di Poster Cafe itu bisa terjangkau semua teman-teman. Ya lucu-lucunya kalau di sana itu banyak kejadian lah. Ya kalau bisa di sana bisa nggak habis-habis di Poster Cafe. Nah, kalau di Jakula sendiri sih main di Poster Cafe cuma baru beberapa aja, nggak sering, karena dulu masih anak pawang lah kalau di Jakula main di Poster Cafe. Tapi kalau kita lihat sejarahnya Poster Cafe itu sebenarnya sih cikal bakalnya dari band-band yang sekarang mulai namanya besar sih. Contoh dulu ada Septic yang sering main di situ, terus ada SH juga, macam-macam lah dari segala genre juga dulu bisa main bisa main bareng gitu. Tidak ada hardcore-nya, old hardcore, ska, macam-macam lah. Bahkan Britpop juga dulu sering main di Poster Cafe. Aduh, Bang Boris, ini kalau kita kuak Bang ya seputar sejarah dari Poster Cafe mah Lama ini habis ya. lama banget makanya. Asli. Tapi ya udahlah. Buat lo nih, Lord dan Duls, yoi, tetap di Ngalor Ngidul ya. Kita ketemu lagi di lain episode pastinya ya. Kalau sekarang kita ngebedah seputar Poster Cafe, siapa tahu nanti kita ngebedah seputar dari siapa penemu dari Rengginang. Kan udah tahu. Berak. Ya udahlah, thank you banget Bang Boris. Thank you lah. Sehat selalu ya Bang ya, thank you Gue banget. kalau nggak diundang sama lo, gue nggak tunggu ngeliat sini lagi. Jadi bener-bener nostalgia Asli, banget Bang, asli. asli ya. Dan juga thank you buat tim. Sampai ketemu lagi ya. Sampai lagi jumpa. Trot.